Walaupun sudah dijadikan ketum Demokrat, dipromokan cucu Nabi, dan turunan Mojopahit, masih saja belum bisa mendongkrak rating capres. Kok nanggung amat sih Mas AHY? Nggak sekalian manjangin jenggot, terus pakai kopiah sama sarung, pakai sorban, dan baju serba putih, kan cucu Nabi Muhammad. Atau masih ada terah Mojopahit. Wah seru juga nih kalau dipasangin sama capres idola kadrun. Kalau ini benar-benar yang disasar Mbak Puan kayaknya. Pernah menjadi menteri pendidikan ngetop, jadi gubernur ngetop, cuman ngetopnya banyak habisin uang rakyat. Benar, itu benar apa enggak sih? Kandidat ini pantasnya gimana Mbak Puan? Kok geding aku? Mosok gubernur sering tampil di media sosial, ganteng juga masih orang putih putih. Tapi kok ratingnya moncer yo. Wis peringkat keempat Sandiaga Uno. Kalau yang ini gimana Mbak Puan? Pengusaha sukses, pernah jadi wakil gubernur, walaupun cuma sebentar. Bikin OKOC tapi gagal total. Tapi untung dijadikan menteri pariwisata yang suka rekreasi. Keliru ya? Menteri suka rekreasi yang ngantor di pariwisata. Waduh, keliru juga ya. Wis sembuh karepe rakyat. Apa karena wajahnya imut dan suka lari sebagai olahraga rakyat hingga bisa disukai rakyat? Terus kira-kira kerjanya apa? Sudah banyak untuk rakyat, Mbak Puan. Peringkat ketiga, Anies Baswedan. Wis kalau ini benar-benar yang disasar Mbak Puan kayaknya. Pernah menjadi menteri pendidikan ngetop, jadi gubernur ngetop, cuman ngetopnya banyak habisin uang rakyat. Benar, itu benar apa enggak sih? Kok kalau disurvei peringkatnya masuk 3 besar terus? Sebenarnya yang disurvei rakyat biasa atau yang setengah waras atau yang waras? Emang dari sekian kandidat sepertinya dia yang paling sakti. Jadi menteri pendidikan kelebihan bayar. Jadi gubernur banyak kelebihan bayar. Pas lagi disurvei jangan-jangan kelebihan angka hingga ratingnya sebagai capres. Tapi kita mesti salut sama beliau ini. Sebagai gubernur program kerjanya nggak jelas, tapi klaimnya penuh penghargaan dan sangat berprestasi dan percaya diri. Mungkin motonya Anies Baswedan lebih banyak kegagalan adalah prestasi yang tertunda dan terinspirasi kata bijak dari Abraham Lincoln. Saya sebagai seorang pejalan yang lambat, tapi saya tidak pernah berjalan mundur. Tapi sayangnya Anies Baswedan hanya sekedar terinspirasi saja. Udah jalannya lambat, semakin mundur pula. Gimana coba? DKI Jakarta dengan anggaran yang besar harusnya mampu birokrasi dan manajemennya disentuh dengan teknologi digital yang bisa transparan dan aman. Lah kok malah banyak lubangnya persis sumur resapan. Model yang begini gimana Mbak Puan? Piye to iki? Peringkat kedua Prabowo Subianto. Kalau kandidat ini dia maju terus karena beliau mencontoh Presiden ke-16 Amerika Serikat, ya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln telah berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidup, namun semuanya itu tidak menyurutkan langkahnya untuk terus maju, melakukan dan mencoba. Jadi pengusaha bolak-balik gagal sampai depresi.
Bahkan sampai 3 kali mencoba menjadi anggota Kongres tetap saja gagal. Mencalonkan diri sebagai wakil presiden gagal pula. Dan akhirnya tercapai juga jadi presiden. Nah, bedanya kalau Pak Prabowo ini mengawali dengan kesuksesan. Sukses karena terlahir dari anak seorang Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Di samping sebagai ekonom, ayah beliau juga politikus. Kemudian sukses juga sebagai menantu Presiden Soeharto di masa Orba, serta sukses sebagai jenderal walaupun akhirnya terpental. Beliau juga sukses sebagai pengusaha. Setelah pasca reformasi, beliau mulai terjun di bidang politik dan sukses dalam mendirikan Partai Gerindra dan sebagai ketum partai. Namun setelah hasrat politiknya semakin tinggi, barulah terjadi kegagalan yang beruntun. Pernah menjadi cawapres, gagal. Kemudian berusaha untuk menjadi capres 2 kali gagal berturut-turut. Tetapi akhirnya Prabowo sukses juga sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Mengikuti jejak ayahnya yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Gimana Mbak Puan? Kalau Pak Prabowo dengan pengalaman selama ini yang begitu banyak tentang kesuksesan dan kegagalan, apakah termasuk sudah banyak mengerjakan dan mengabdi untuk kepentingan rakyat? Kira-kira tertarik enggak kalau jadi cawapresnya? Peringkat ke-1, Ganjar Pranowo. Baiklah, untuk kandidat ini pantasnya gimana Mbak Puan? Kok geding aku? Mosok gubernur sering tampil di media sosial, ganteng juga masih orang putih, tapi kok ratingnya moncer yo. Wis sing iki nggak usah diulas karena pertarungan akan lebih seru nanti. Wow vs wow. Sabar yo Mbak Puan, petugas partai mau nyalip. Dan kalau bisa dilestarikan dan dibudayakan di PDI Perjuangan, kan sesuai slogannya sebagai partai wong cilik. Hehehe. Salam perjuangan.